Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pundaknya paling lembut di dalam sholat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Lembut artinya dia melunakkan pundaknya supaya temannya bisa masuk. Sedikit ada celah, dia berikan kesempatan masuk. Ada sebagian orang sengaja melebarkan supaya orang tidak masuk bersama dia. Ini clear. Dan dimaksud juga di sini sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian yang meraih pahala. Ya. Karena tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Anda sudah masuk di saf pertama dan dapat pahala. Tapi karena Anda ingin dapat pahala ekstra, Anda berikan kesempatan saudara Anda untuk bisa masuk. Selama memang ada celah di situ. Masih bisa dia masuk ke situ. Walaupun padat sempit-sempitan, nggak masalah. Begitu kurang lebih makna daripada hadis. Nah, Anda akan raih pahala dia, orang yang Anda berikan kesempatan. Belajar teman-teman sekalian. Tidak ada kata terlambat bagi seorang mukmin. Sampai menjelang ajal pun, kita tetap belajar. Lalu ajarkan ilmu itu pada orang-orang terdekat kita. Ajarkan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penghuni langit, dan juga seluruh penghuni bumi termasuk ikan-ikan di lautan, bahkan semut di lubangnya dan ikan di lautan, akan memohon ampun untuk para pengajar kebaikan. Kenapa Anda tidak mau mengatakan, akhi sholat, ukhti sholat. Rasulullah SAW bersabda, apa susahnya? Ya, sampaikan sebuah hadis, hafal sebuah hadis yang Anda rutin amalkan dan juga ajarkan. Ajarkan Al-Quran. Kalau misalnya seorang muslimah, dia menutup auratnya, pakai jilbab, hijab syar'i yang menutup auratnya, dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasakan ada kenikmatannya, ada kehangatan dalam menutup aurat tersebut. Terbukti kalau sampai dia terbuka saja sedikit atau tersingkap sedikit saja, maka dia merasa kayak ada sesuatu yang berat, yang besar terjadi dalam hidupnya. Dia lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk ke dalam rumahnya dan dia terlihat. Mungkin dia berusaha lari sekencang mungkin supaya tidak terlihat oleh laki-laki tersebut dan merasa menyesal. Ini kenapa? Karena kenikmatan dan kelezatan menutup aurat sudah tertanam. Sehingga lawannya, yaitu membuka aurat, hilang. Bahkan dia membencinya. Ini kelezatannya. Jadi jangan selalu bodohin diri kita. Kita tertipu dengan badan yang sehat, kulit yang masih kencang, ya banyaknya proyek-proyek yang bisa kita dapatkan, apalah segala macam makanan yang melimpah, dan kita lupa ternyata kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita boleh nikmatin dunia, karena Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Sholat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah kerjakan tujuannya untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita boleh pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya pakaian yang bagus, makanan yang sehat, kita berolahraga. Kita boleh nikmatin pemandangan yang indah yang tidak ada unsur haramnya. Tapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sekedar untuk lebih menambah ya, keimanan kita kepada Allah SWT. Kita punya rumah untuk kita bersyukur, kita punya mobil untuk kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi jangan sampai kita tidak kenal yang namanya haram dalam pendapatan tersebut. Kita jadikan sebagai target utama. Orang-orang beriman, subhanallah, apapun yang luput dari dunia ini tidak penting bagi mereka. Bahkan bagi mereka lebih mahal mereka ketinggalan sholat subuh ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Anda sebagai suami harus qawwam. Tugas Anda menafkahi istri, tugas istri melayani suami. Jangan dibalik fungsinya ini. Anda cari nafkah maksimal di luar, berikan hasil Anda, biar istri bisa makan, bisa minum sama anak-anak, ada tempat tinggal yang layak, kendaraan semampu Anda,
Selebihnya dia yang melayani Anda. Anda masuk rumah, dilayani oleh istri. Bukan berarti laki-laki tidak boleh melayani istrinya, tapi bukan menjadi sebuah pola. Ada orang pulang kantor, dia sendiri belum istirahat, lalu kemudian istrinya, tolong itu, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Lalu dia kapan istirahat sih? Dia sudah capek di luar rumah sana. Dan apa fungsi Anda sebagai istri? Kecuali darurat. Anak-anak banyak, tidak ada pembantu. Dan istri betul-betul kerepotan. Yang satu kebetulan buang air, maaf. Yang satu lagi minta susu. Anda mau bantu silakan. Tapi kalau Anda yang mengambil alih fungsi rumah. Sehingga istri menjadi seperti ratu saja. Sama sekali tidak pernah melayani Anda. Ini terbalik. Tidak akan stabil rumah tangga itu. Dan bukan begitu yang Allah SWT ajarkan. Dikatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Dia yang mengatur. Gitu kan? Apa yang harus diatur di rumahnya.